Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan topik kita, materi kita selanjutnya terkait dengan pemodelan. Jadi pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan adalah seputar modeling untuk sistem pneumatik. Kalau sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang pemodelan sistem liquid, kemudian yang barusan tadi adalah kita mempelajari tentang sistem thermal, pemodelan sistem thermal. Maka selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai pemodelan sistem pneumatik dan juga sistem hidrolik. Ada beberapa hal terkait dengan pemodelan sistem pneumatik, di mana sistem pneumatik ini adalah sebuah sistem fluid ya, yang menggunakan fluid system yang menggunakan udara sebagai media untuk mentransmisikan sinyal atau daya. Ya, ini pengertian dari sebuah sistem pneumatik yang intinya itu sistem ini menggunakan fluida gas yang digunakan sebagai media untuk mentransmisikan sinyal maupun power. Secara umum sistem pneumatik ini sudah sangat familiar di kalangan industri, karena sistem pneumatik ini sampai saat ini masih begitu banyak dan secara luas digunakan dalam berbagai macam aktivitas produksi di industri, seperti untuk sistem produksi, mesin-mesin produksi secara automation ini juga menggunakan perangkat yang digerakkan oleh sistem pneumatik ya. Ini masih cukup dominan di industri-industri proses, di mana dalam proses perlakuan untuk permesinannya masih cukup banyak dan populer menggunakan sistem pneumatik. Di samping itu, sistem pneumatik juga sangat-sangat familiar, utamanya di bidang kontrol otomatik. Ya. Bagaimanapun juga saat ini yang sedang digunakan di industri itu mayoritas masih menggunakan, kalau di dalam dunia automatic controller itu masih menggunakan sistem yang pneumatik. Nah, sebelum kita mendefinisikan model matematik terkait sistem-sistem yang masuk dalam kategori pneumatic system, maka kita harus mempelajari dulu beberapa sifat-sifat fisik dari udara dan gas-gas lainnya yang dipakai ya, yang kita mafhum dipakai sebagai alat atau sinyal pentransmisi ya. Nah, untuk memodelkan sama dengan sistem-sistem lainnya yang sudah kita pelajari, maka komponen terpenting yang akan kita jadikan sebagai parameter utama dari pemodelan itu adalah dua halnya. Ini adalah resistansi dan kapasitansi. Jadi masih menggunakan pendekatan resistan dan kapasitan dari sistem pneumatik. Nah, akhirnya nanti kita mendefinisikan model matematik dari sistem pneumatik yang mengandung unsur resistan dan unsur kapasitans ya. Sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, mengenai sifat-sifat dari sistem pneumatik, udara dan gas-gas lainnya, kita akan review sebentar, di mana variabel yang akan ditinjau di dalam sistem pneumatik itu utamanya ada dua, yaitu
nanti kita fokus ke arah pendekatan pressure. Yang kedua, kita juga mempertimbangkan variabel temperatur. Pressure ini umumnya dinotasikan dengan huruf P, kemudian kalau temperatur itu dinotasikan dengan huruf T. Sehingga di sini P dan T ini sebagai standar didefinisikan untuk pressure. Jadi pressure ini standarnya adalah kita menggunakan 1,0133 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi tekanan absolut, ya. Nilai ini setara dengan 1,0332 kg force per cm persegi tekanan absolut. Nah, ini kalau kita konversi menjadi satuan internasional yang lain, ya, atau British begitu, maka tekanan absolut ini akan setara dengan 14,7 pounds force per inch persegi tekanan absolut, atau lebih dikenal dengan satu nilai yaitu 14,7 PSIE, ya. Ini 14,7 pounds per square inch absolut, ya, atau biasanya disingkat dengan PSIE. Sedangkan temperatur standarnya adalah 0 derajat Celcius, itu sama dengan 273 Kelvin atau juga setara dengan 32 derajat Fahrenheit ataupun 492 derajat Reaumur. Ada beberapa konstanta yang nanti akan dipertimbangkan karena kita nanti menggunakan beberapa jenis fluida baik itu udara, kemudian hidrogen, kemudian juga bisa dalam bentuk gas nitrogen ataupun oksigen atau dalam bentuk uap air, ya. Nah, ini hidrogen itu dinotasikan dengan H2, nitrogen N2, oksigen O2, dan uap air nanti dinyatakan dalam bentuk H2O. Nah, bisa kita lihat di pentabelan di sini, masing-masing jenis gas, paling tidak kita menggunakan 5 jenis gas ini, di mana konstanta yang akan kita tinjau yang pertama itu adalah mengenai bobot dari molekulnya, ya. Kalau udara ini memiliki berat molekul 29, hidrogen ini 2,02, nitrogen ini adalah 28,0 dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini. Kemudian parameter yang lain yang akan kita tinjau adalah terkait dengan konstanta gas, atau biasanya dinyatakan dengan R gas. Kalau kita menggunakan satuan internasional, maka untuk udara konstanta gas dinyatakan dalam nilai 287 Newton meter per kilogram Kelvin. Begitu juga bisa dikonversi kalau dinyatakan dalam bentuk satuan Britishnya. Seperti ini, kolom yang awal ini menyatakan satuan internasional untuk konstanta gas atau gas konstan. Yang sini adalah satuan British. Berikutnya adalah yang kita pertimbangkan properties yang lain adalah mengenai specific heat atau panas jenis. Nah, ini akan dinyatakan dalam dua parameter penting, yaitu CP dan CV. CP dan CV, ya. Di mana CV ini berarti tinjauannya adalah konstanta specific heat pada kondisi tekanan tetap. Kalau CV ini adalah panas jenis pada kondisi isovolume, ya. Nah, ini nilai-nilainya
nilai konstanta specific heat ini untuk udara adalah sebesar ini. Kalau untuk yang CV-nya adalah seperti ini. Dan bisa kita lihat di sini nilai-nilainya variatif ya, dari udara sampai pada uap air ya, uap air. Nah, kemudian kolom yang terakhir ini berbicara mengenai specific heat ratio, yaitu kita tinggal membandingkan antara dua konstanta CP dan CV. Kalau ini kita bandingkan berarti kita sebut sebagai rasio panas jenis. Dan bisa kita lihat di sini CP per CV dengan membandingkan dua nilai yang di sampingnya ini, kolom yang di kiri, kita akan dapatkan nilainya hampir mendekati sama untuk empat jenis gas yang pertama ini, yaitu 1,40, 1,41, 1,40 3 kali. Kemudian baru untuk uap air ini nilainya rasionya adalah 1,33. Nah, ini adalah properties dari gas yang nanti kalau misalnya di dalam ujian atau di dalam kuis atau tugas tidak disebutkan nilai konstanta ini, berarti kita dianggap sudah tahu mengenai jenis-jenis konstanta ini, dan ini bisa dipakai untuk menghitung untuk menghitung tekanan atau menghitung variabel yang lain. Baik, saudara sekalian, kita akan masuk untuk meninjau modeling pneumatic system dengan mempertimbangkan dua parameter penting sebagaimana yang sudah saya sebutkan di depan. Yang pertama adalah resistan, yang kedua adalah kapasitas dari sebuah sistem pneumatik. Sekarang bisa kita lihat gambarnya, bisa kita lihat gambar di sini. Ini adalah suatu sistem pneumatik di mana ada ada saluran atau inlet system, inlet unitnya, kemudian ada chambernya. Chamber ini sebagai penampungan. Kemudian di sini ada valve, ya, ada valve yang digunakan untuk mengatur kapasitas inputan atau masukan fluida yang akan masuk ke dalam sebuah chamber. Nah, karena ini sebuah chamber atau wadah, maka parameter yang akan merepresentasikan ini kita sebut sebagai kapasitas. Kemudian kalau ini ada valve yang digunakan untuk mengatur laju aliran fluida yang masuk, berarti nanti untuk mengontrol, maka semakin kecil kapasitas yang kita masukkan, maka ini kita sebut sebagai resistan ya. Kita sebut sebagai resistan. Nah, di sini tekanan dari fluida yang masuk itu pada kondisi steady state kita sebut sebagai P bar. Kemudian small change ya, ini perubahan yang kecil dari tekanan yang masuk, itu kita sebut dengan PI kecil ya. Sehingga kalau ini kita ganggu sedikit fluida yang masuk, maka berapa tekanannya dibandingkan dengan kondisi steady state, maka kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Kita menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui dinamikanya ya. Kemudian obstructionnya atau gangguannya, nanti kita mempertimbangkan ini ya, pertimbangan ini. Kemudian bagaimana laju alirannya, kita nyatakan dengan Q. Baru kemudian pada chambernya kita akan perhatikan di sini, kita akan lihat di sini bahwa variabel penting di dalam chamber ini yang akan dikonsider itu adalah tekanan output. Kalau tekanan masuk pada kondisi steady state itu adalah P bar ya, maka small change untuk tekanan yang masuk PI akan berdampak pada tekanan di dalam chamber, sehingga bisa dituliskan persamaannya P bar atau
P pada kondisi steady state ditambah P output P0 ya. Nah, bagaimana hubungan antara output dengan input? Inputnya di sini adalah laju aliran fluida yang masuk, ya, laju aliran massa, ya, laju aliran massa dari fluida yang masuk. Kemudian outputannya itu bisa berupa tekanan keluaran ya, atau P0 itu. Nah, dari sistem yang di sini kita bisa membuat hubungan grafik yang menyatakan atau plot grafik yang menyatakan hubungan antara tekanan output dengan inlet atau key ya. Nah, oleh karena itu di sini resistansi atau R ini didefinisikan sebagai perubahan diferensial pressure terhadap perubahan di dalam laju aliran massa ya. Sekali lagi, resistan ini perubahan dari differential pressure. Ingat, outputannya itu adalah tekanan, kemudian inputannya ini adalah perubahan laju aliran massa ya. Sehingga dari definisi ini kemudian kita breakdown menjadi sebuah formula atau rumus di mana resistan dapat dinyatakan change ini diferensial. Change ini adalah perubahan atau perbedaan, difference. Kemudian perbedaan tekanan ini differential pressure menggunakan delta P dibagi dengan perubahan di dalam laju aliran yang kita nyatakan dengan Q. Hingga perubahannya ini kita notasikan dengan D, diferensial. Sehingga di sini bisa kita tuliskan dengan mudah bahwa R itu nilainya sama dengan D kali delta P dibagi dengan dq. Di mana di sini disebutkan D delta P ini adalah perubahan di dalam differential pressure. Sementara dq ini adalah perubahan di dalam massa fluida yang masuk. Nah, sekarang kita pertimbangkan untuk menghitung kapasitans dari sebuah sistem pneumatik, dalam hal ini adalah pressure vessel. Ya. Kapasitan ini kapasitan atau C ini didefinisikan sebagai perubahan dari massa udara dalam satuan kilogram atau gas lainnya di dalam gas lainnya dalam kilogram juga di dalam vessel ini untuk perubahan di dalam massa atau gas itu di dalam vessel yang diperlukan untuk membuat perubahan satu satuan tekanan ya. Jadi kapasitans itu didefinisikan sebagai perubahan di dalam massa udara, perubahan di dalam massa udara dalam satuan kilogram, atau juga kalau bukan udara misalnya menggunakan gas yang lain, berarti perubahan di dalam massa gas yang lain yang ada di dalam vessel yang diperlukan untuk membuat perubahan dalam satuan satu pressure ya, pressure. Sehingga secara persamaan kita bisa bisa memformulasikan dari definisi yang ada ini, sehingga kapasitans C itu sama dengan perubahan di dalam massa gas atau udara dibagi dengan perubahan pressure. Ya, sehingga kapasitan itu sama dengan satuannya sama dengan kilogram Newton per meter persegi. Nah, dari persamaan ini, dari definisi ini, kemudian kita bisa membreakdown jika C ini sama dengan dm per
dp, ya, dm per dp, di mana m ini adalah massa, maka bisa dituliskan pula bahwa C ini sama dengan dm per dp juga sama dengan V d rho per dp. Jangan sampai salah ini, karena dm ini dimana m itu kan sama dengan rho kali V, rho itu sama dengan m per V, sehingga kalau ditanya m nya berarti V dikalikan dengan rho. Rho itu adalah spesifik heatnya, apa namanya, massa jenisnya. Jadi dm per dp sama dengan dm itu bisa dipecah sama dengan V per d rho, sehingga C bisa dituliskan V d rho per dp, dimana kita sudah familiar dengan notasi-notasi ini. M kecil ini adalah massa udara atau gas lain di dalam vessel. P ini adalah tekanan absolut udara atau gas lain. Kemudian V ini adalah volume vessel. Kemudian rho ini adalah densitas atau kerapatan massa dari udara atau gas-gas yang lain. Satu-satuannya ini sudah tertulis di sini. Kita tinggal bisa melihat dan mengingatnya. Nah, kalau kita mempertimbangkan persamaan C sama dengan V d rho per dp, ya. Ini merupakan pengembangan dari persamaan yang sebelumnya. Maka kita nanti akan memodifikasi C-nya, ya. Nah, di sini kita bisa melakukan pendekatan untuk mengetahui berapa nilai PV untuk pendekatan hukum gas ideal, ya. Khusus untuk udara, kalau kita menggunakan pendekatan gas ideal, maka PV sama dengan P dibagi rho. PV itu sama dengan P dibagi rho, ya. Sama dengan konstanta gas dibagi dengan M dikalikan dengan T. T ini adalah suhu. Kemudian P-nya ini adalah tekanan absolut. Kemudian V-nya itu adalah volume jenis udara. Kemudian M besarnya ini adalah berat molekul udara per mol. Kemudian R barnya ini adalah konstanta gas universal. R udara, RR ini adalah konstanta gas udara. T ini adalah temperatur absolut. Maka dari persamaan gas ideal itu akan kita peroleh PV-nya itu sama dengan R air atau R udara dikalikan dengan T. Untuk kasus di mana jika perubahan keadaan udara, ya, untuk state udaranya itu antara isotermal dan adiabatik, maka di sini proses expansion dapat dinyatakan sebagai sebuah proses politropik dan memenuhi persamaan sebagai berikut, di mana untuk kasus politropik ini P dibagi dengan rho pangkat N itu nilainya adalah konstan, ya, nilainya adalah konstan, di mana N ini menyatakan eksponen dari politropik. Oleh karena itu di sini dapat dikatakan bahwa d rho per dp itu sama dengan rho dibagi dengan np, ya, rho dibagi dengan np untuk kasus di mana politropik, ya.
Di rho per dp kemudian akan kita substitusikan nilai-nilainya ini, di mana d rho per dp sama dengan rho per np, maka di sini rho per p itu sama dengan 1/r udara dikalikan dengan T. Sehingga di sini C yang sebelumnya itu dinyatakan sebagai V d rho per dp, kemudian d rho per dp nya ini kita ganti dengan persamaan baru, ya persamaan ini, maka dapat dikatakan bahwa C ini nilainya sama dengan V dibagi dengan N kali konstanta udara dikalikan dengan T, ya. Atau kalau kita mau menggunakan persamaan ini berlaku umum untuk gas yang lain adalah C sama dengan V dibagi dengan N, kemudian R-nya atau konstanta gasnya dikalikan dengan temperaturnya. Ini untuk menghitung C, di mana C ini adalah kapasitas untuk sistem pneumatik. Ya, jadi kalau ini khusus untuk udara, sedangkan persamaan untuk gas secara umum bisa didekati dengan menggunakan persamaan atau formulasi yang sama, di mana R gas ini merupakan konstanta gas untuk gas tertentu yang terlibat di dalam proses. Nah, coba kita lihat sebuah contoh bagaimana sebuah sistem pneumatik ini bekerja. Contoh yang pertama yang kita akan selesaikan di sini, misalnya kita diminta untuk menghitung berapa nilai kapasitan dari sebuah sistem yang memiliki volume 2 meter kubik, ya vessel bertekanan dengan volume 2 meter kubik yang berisi udara pada temperatur 50 derajat Celcius. Jadi kita diminta untuk mencari berapa nilai kapasitas C dari sebuah vessel bertekanan dengan volume 2 meter kubik yang berisi udara pada temperatur 50 derajat Celcius. Jika diasumsikan bahwa pengembangan maupun penekanan, ya, pengkompresan dari udara terjadi secara pelan-pelan, dan di sana cukup waktu untuk panas berpindah dari dan ke vessel sedemikian sehingga proses ekspansi ini dapat dipertimbangkan sebagai proses yang isotermal, ya. Proses yang isotermal atau N-nya sama dengan 1, maka C-nya ini akan bisa diperoleh melalui substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui. Jika melihat di sini chambernya ini memiliki volume 2 meter kubik, ya, di vessel itu, kemudian konstanta udaranya adalah 287, T-nya adalah 50 derajat, berarti kita bawa ke dalam bentuk satuan Kelvin, N-nya sama dengan 1, maka dengan menggunakan persamaan yang tadi di atas, C sama dengan V dibagi NR, konstanta air, konstanta udara dikalikan dengan T, maka kita tinggal masukkan nilai-nilainya ini. Volumenya 2. Kalau nanti ternyata di soalnya satuannya tidak sama, maka satuannya harus kita konversi dulu menjadi satuan internasional atau SI, ya. Di sini V-nya kita masukkan 2, N-nya sama dengan 1, konstanta udaranya ini 287 dan T-nya adalah 323. Nah, di sini bisa kita sederhanakan hasilnya sehingga kapasitan dari sebuah vessel bertekanan dengan volume 2 meter kubik itu nilainya adalah 2,16 kali 10 pangkat min 5 kg meter persegi per Newton.
Oke, ini contoh yang cukup mudah untuk kita selesaikan ya dengan menggunakan persamaan kapasitan tadi. Contoh berikutnya, misalnya dari persamaan dari problem yang pertama tadi, jika udara yang mengisinya ini kita ganti, kalau sebelumnya kan udara gasnya, fluida gasnya itu, sekarang kita ganti dengan fluida yang lebih seringan yaitu hidrogen ya, H2, digunakan untuk mengisi vessel bertekanan yang sama. Berapa kapasitannya? Asumsikan bahwa temperatur gas di situ adalah sama 50 derajat Celcius dan ekspansinya juga menggunakan pendekatan isotermal, N-nya sama dengan 1. Maka di sini konstanta gas hidrogen ya dari tabel itu bisa diketahui bahwa RH2 itu adalah 4121 ya. Jika V-nya diketahui, kemudian RH2-nya diketahui, T-nya diketahui, N-nya juga sudah diketahui, maka kita tinggal masukkan nilai-nilainya ya. C sama dengan V per N RH2T sama dengan 2 dibagi 1, RH-nya 4121, T-nya menjadi 323 Kelvin. Kalau ini kita selesaikan, kita akan peroleh 1,5 kali 10 pangkat min 6. Bila dibandingkan dengan problem yang pertama tadi, bisa kita lihat di sini adalah 2,16 kali 10 pangkat min 5. Sedangkan untuk kasus gas hidrogen ini kita peroleh C-nya adalah 1,5 10 pangkat min 6. Tentu nilai ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan C untuk gasnya adalah udara. Oke, kita akan mengkaji bagaimana persamaan atau model untuk sistem seperti ini. Jika kita lihat pada gambar ini adalah sebuah sistem pneumatik yang terdiri dari inlet dengan bertekanan dan bertemperatur serta bermassa, kemudian outputnya itu adalah sama, yaitu berupa perubahan tekanan, dalam hal ini adalah P out. Kemudian juga ada kapasitannya, di sini ada resistannya. Nah, grafik yang gambar paling kanan ini kita bisa melihat ini grafik yang menghubungkan antara perbedaan tekanan dengan laju aliran massa yang masuk. Bagaimana perbedaan tekanan antara tekanan input dan tekanan output ketika laju aliran massanya ini mengalami perubahan. Profilnya bisa kita lihat seperti ini. Ketika PI min P0 itu positif, maka dia akan eksponensial naik. Tapi ketika PI P0-nya itu 0 atau negatif, maka laju aliran massanya juga akan mengalami penurunan yang cukup drastis. Dimana untuk masing-masing item parameternya bisa kita lihat di sini. P bar-nya itu apa, PI-nya itu apa, P out-nya itu apa, V-nya itu apa, dan seterusnya. Oke, kemudian marilah kita mencoba untuk memodelkan matematik sistem pneumatik ini ya dengan model tadi ini. Jika diasumsikan bahwa sistem beroperasi sedemikian rupa sehingga rata-rata aliran fluida yang melalui valve ini adalah 0, dengan ketentuan bahwa kondisi operasi normal sesuai dengan nilai PI min P0 sama dengan 0, berarti tidak ada perubahan tekanan. Sama dengan 0 berarti Q-nya laju aliran massanya juga sama dengan 0. Asumsikan juga bahwa flow ini adalah bersifat subsonik untuk seluruh ring operasi dari sebuah sistem. Sebagaimana dicatat sebelumnya, dijelaskan bahwa R ini adalah tidak konstan. Ya, R ini tidak konstan karenanya untuk sistem yang ada sekarang kita juga harus mempertimbangkan resistan rata-rata dari sebuah sistem itu pada daerah operasinya. Ya,
rata-rata resistan di dalam valve bisa dituliskan dari persamaan ini, yaitu R sama dengan PI min P0 dibagi dengan Q. Ya, ini untuk menghitung berapa nilai resistannya. Sedangkan kapasitasnya, kalau kita melakukan pendekatan di mana C ini adalah merupakan rasio antara perubahan massa dan perubahan tekanan output, maka bisa disederhanakan C dP0 sama dengan dm. Ya, dm perubahan massa. Kemudian C dP0 sama dengan dm. Kalau dm itu kita ganti dengan Q kali dt. Ya, Q ini adalah kilogram per detik dikalikan dengan detik, nanti keluarannya kilogram, berarti massa ya. Secara satuan ini bisa direpresentasikan seperti ini, C dP0 sama dengan Q kali dt. Dengan mensubstitusikan bahwa Q itu sama dengan PI min P0 dibagi dengan R ke dalam persamaan ini, maka sekarang kita peroleh bahwa C dP0 sama dengan, kita masukkan nilai P, nilai Q, yaitu PI min P0 dibagi dengan R dikalikan dengan dt. Sehingga kalau persamaan ini kita sederhanakan atau kita transformasi Laplace kan, akan kita peroleh dari persamaan fungsi T diferensial T ini, kemudian kita bawa menggunakan transformasi Laplace dan akan diperoleh persamaan seperti ini. Persamaan orde 1 dari fungsi tekanan output dan tekanan input. Nah, ini ada soal-soal terkait dengan sistem pneumatik. Anda bisa mengerjakan ini, silahkan nanti dikerjakan dan dikumpulkan pada saat jam kuliah kita ya, jam kuliah kita. Ada dua soal. Soal yang pertama ini adalah modifikasi dari contoh yang tadi disampaikan ya, dimana di sini ada inletnya, kemudian ada inletnya, kemudian ada resistannya, kemudian ada chamber belusnya, ini di dalamnya ini adalah juga fluida. Nanti tekanannya bisa kita ukur berat PPO0 nya, dan dia dihubungkan dengan sebuah pegas. Berarti ketika tekanan ini masuk, ya kan, tekanan inletnya ini akan masuk, kemudian akan menekan belus ini sedemikian rupa sehingga akan mengkompres pegas. Ya, akan mengkompres pegas sehingga terjadi nanti perlawanan. Ya. Seperti itu. Sehingga kita diminta untuk mencari fungsi transfer antara, katakanlah outputnya itu adalah X, perubahan pergeseran dari fluida gas, pegas, terhadap tekanan input. Jadi outputannya itu nanti adalah X gitu ya. Kemudian inputnya itu adalah Nah, nanti kita bisa mendapatkan berapa nilai fungsi transfernya. Kemudian soal yang kedua ya, ini juga mirip-mirip ya, cuma modelnya seperti ini, di mana ini ada dua buah tekanan pada tangki, yaitu satu tekanan masuk fluida dan satu tekanan fluida keluar. Nah, ada beberapa ketentuan di sini, misalnya untuk T kurang dari 0,
valve untuk mengalirkan aliran masuk ini ditutup ya, valve untuk masuk ini ditutup ya. Ditutup, kemudian valve yang mengalirkan fluida keluar ini dibuka penuh ya ke atmosfer, dan tekanan P2-nya ini tekanan P2 di dalam vessel ini adalah tekanan absolut, tekanan atmosfer ya. Nah, kemudian pada T sama dengan 0, valve yang mengalirkan fluida yang masuk ini kemudian dibuka penuh ya, ini dibuka penuh, maka pipa inlet ini akan dikonekkan ke sumber tekanan yang menyuplai udara ya, yang menyuplai udara pada tekanan konstan di mana PI sama dengan 0,5 10⁻⁵ Newton per meter persegi. Ya, jika diasumsikan bahwa proses ekspansi itu adalah bersifat isotermal dengan N sama dengan 1, dan bahwa temperatur dari sistem secara keseluruhan ini tetap konstan, tentukan tekanan P2 steady state di dalam vessel setelah valve input ini dibuka penuh. Asumsikan bahwa valve inlet outlet ini adalah valve yang identik. Nah, silakan nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan melalui media MyTS Classroom. Saya kira itu. Nanti kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu tentang hidrolik ya. Tapi sebelum itu kita nanti akan belajar tentang sistem linearisasi dari sistem ya, pendekatan linear dari sebuah sistem. Terima kasih. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.